bersama kami Tribun Gorontalo.com, dan kali ini pihak dari pemerintah Kabupaten Pobato saat ini sedang menggelar doa bersama di mana pasca insiden perusakan kantor bupati oleh demonstran. Dan pagi hari ini mereka sedang mengadakan gelar doa bersama itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa min al-laili fasabbihu wa adbara as-sujud. Wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Wa lahul hamdu bis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tuzhirun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Allahumma ya man la yahdaj ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilayka kathira anta 'alimun biha wa khabir. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغار ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Berada di belakang gedung kantor Bupati Pobato. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan zikir dan doa bersama. Dan untuk kegiatan kita selanjutnya, sebagaimana instruksi dari Pak Bupati juga Pak Sekda, bahwa kita akan berkantor untuk sementara di kantor bersama. Ya, semoga benar-benar sementara sambil kita menunggu gedung ini akan dibangun kembali, insya Allah. Kita berdoa semoga Allah tetap beri kita kekuatan untuk tetap terus melayani. Kantor kita boleh saja terbakar, tetapi semoga semangat untuk melayani masyarakat tetap berkobar dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Demikian, terima kasih kepada seluruh yang hadir, teman-teman pers, baik media lokal, media. Aksi menyampaikan pendapat umum yang berujung anarkis yang ditandai dengan pengerusakan dan pembakaran fasilitas umum, kantor bupati dan DPRD, yang sesungguhnya bangunan ini dibangun dengan uang rakyat dan diperuntukkan untuk melayani rakyat. Tapi sungguh sangat disesalkan kemarin terjadi aksi unjuk rasa yang berujung anarkis, sehingga akibatnya seperti yang kita lihat bersama saat ini. Nah, pagi ini kami ASN di lingkungan Sekretariat Daerah melaksanakan doa dan zikir, berdoa semoga kita diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran. Ini adalah musibah sosial, ujian untuk kita, dan kita tidak boleh menjadi terbawa dengan ini. Kita harus bangkit, kita kembali semangat untuk memberikan pelayanan yang menjadi tugas kita pemerintah kepada masyarakat kita semua. Dan pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan bahwa
himbauan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi sehingga akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, hal-hal yang kita tidak inginkan bersama hanya karena terprovokasi dan dihasut, yang sesungguhnya hal-hal yang disampaikan ini hal-hal yang tidak benar. Padahal sebenarnya bisa di cross check dulu, tapi karena di dalam kelompok atau masa aksi biasanya mudah sekali untuk disulut informasi-informasi miring dan akibatnya seperti yang kita lihat saat ini. Pak, setelah zikir ini bagaimana untuk pelayanan di sini, Pak? Untuk pelayanan tetap harus dan wajib untuk kita laksanakan. Kantor ini memang tidak bisa lagi untuk berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga kami akan menggunakan fasilitas kantor yang memungkinkan untuk kami melakukan aktivitas pelayanan pemerintahan, antara lain untuk kantor bersama dan aula. Ini yang akan kami benahi menjadi kantor sementara, kantor bupati dan jajaran sekretariat daerah. Alhamdulillah untuk OPD-OPD yang lainnya tidak terjadi yang seperti ini dan pelayanan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Fokusnya hari ini apa, pembenahan atau Hari ini kita akan rapat dengan Forkopimda Provinsi yang dipimpin langsung oleh Pak Gubernur bersama Forkopimda Kabupaten dan seluruh jajaran, ya tentu untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan insiden kemarin dan langkah apa saja yang akan kita lakukan ke depan. Yang pasti kita akan memastikan bahwa untuk pelayanan pemerintahan itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pak, berapa semua total ASN di kantor di sini akan nanti pindah? ASN yang di lingkungan sekretariat kurang lebih 150-an. Yang di lingkungan sekretariat ini itu yang akan kita tempatkan di kantor sementara, kantor bupati sementara. Ada kita punya kantor bersama. Di mana itu? Di dekat rumah dinas bupati. Itu memang agak besar dan representatif untuk sementara, walaupun memang itu butuh pembenahan dan kami akan maksimalkan untuk 2-3 hari ke depan. Pak, sejauh ini pendataan dari pemerintah gedung-gedung pemerintah yang rusak apa saja selain kantor bupatinya? Kalau untuk gedung pemerintah yang ini kan sudah pasti total kerusakannya, kemudian DPRD dan rumah dinas. Kalau DPRD juga ada pengerusakan, rumah dinas juga seperti itu, ada pengerusakan rumah dinas bupati yang saat ini kami masih menghitung berapa sesungguhnya kerugian negara yang akibat. Estimasi kira-kira berapa? Kalau untuk bangunan ini saja sebagai gambaran untuk teman-teman media, pada saat dibangun di tahun 2004 itu dengan anggaran 12 miliar. Jadi kita sudah bisa menghitungnya sekarang. Belum fasilitas yang ada di dalamnya, mobiler dan perlengkapan lainnya. Kita sudah bisa estimasi kalau kita bandingkan dengan tahun sekarang dengan inflasi yang sudah sekian tahun, sudah 20 tahun yang lalu, mungkin kita sudah bisa hitung berapa kerugian. Oke, saya pikir demikian ya. Terima kasih ya. Untuk mengantisipasi insiden terulang, apakah tindak lanjut dari pemerintah sendiri untuk penambang ini? Itu yang akan dibicarakan di rapat Forkopimda antara Forkopimda Kabupaten dan Provinsi. Ya tentu harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga jangan insiden seperti ini terulang kembali. Ya tentu kita juga sebagai umat yang percaya, kita harus juga mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah dan berdoa agar
hal yang seperti ini tidak terulang kembali dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya. Halo Tribuners, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini saya berada di kantor Bupati Pohuwato Tribuners, yang mana beginilah tampilan pada siang hari, karena semalam kita kemari memang tidak terlalu nampak kondisi dari kantor Bupati itu sendiri Tribuners. Dan pagi hari ini bisa Tribuners saksikan secara langsung kondisi bangunan kantor Bupati yang mana kemarin terbakar akibat para massa aksi demonstran, yaitu para penambang yang melakukan aksi serta melakukan pembakaran terhadap kantor Bupati ini Tribuners. Beginilah kondisi pada pagi hari ini. Ini nampak jelas untuk kondisinya ini memang sudah tidak bisa digunakan sama sekali, karena sesuai informasi juga dan data di lapangan bahwa kondisi kantor Bupati ini memang hampir 100% mengalami kerusakan akibat kebakaran yang terjadi pada Kamis siang kemarin Tribuners, yang mana beberapa berkas serta beberapa dokumen-dokumen penting lainnya itu di dalam memang habis terbakar, karena tidak ada yang sempat diselamatkan karena banyaknya jumlah massa aksi kemarin yang menggeruduk kantor Bupati Pohuwato ini, mengakibatkan para pegawai atau para ASN yang cukup panik juga melihat kondisi banyaknya para massa aksi yang memaksa masuk hingga melakukan pengrusakan dan pembakaran di kantor Bupati Pohuwato ini Tribuners. Dan beginilah ini untuk tampak sampingnya Tribuners dari gedung kantor Bupati ini. Kita akan coba berkeliling lagi. Ini sesuai pemantauan kami secara langsung sampai di lantai 2 ini Tribuners. Untuk kondisi dari gedung ini memang hanya tersisa bangunannya saja, sedangkan untuk perabotan dan semacamnya serta berkas-berkas penting nampak sudah terlihat terbakar hangus Tribuners. Itu bisa dilihat juga secara langsung, beberapa puing-puing itu sudah memang hangus Tribuners. Dan di sini juga digelar doa bersama oleh pihak Pemda Pohuwato. Namun untuk kegiatan aktivitas pelayanan publik di kantor Bupati ini tetap berjalan seperti biasa, karena sesuai informasi yang kita dapatkan untuk kegiatan perkantoran atau pelayanan publik bagi masyarakat di kantor Bupati tetap akan berjalan dengan menggunakan fasilitas kantor sementara, yaitu kantor bersama yang berada di wilayah Blok Plan Perkantoran Kabupaten Pohuwato Tribuners. Ini bisa Tribuners saksikan satu tempat gazebo yang hingga malam hari kemarin masih terlihat api, dan beginilah kondisinya pagi hari ini Tribuners. Memang kondisi memang terlihat cukup parah, bahkan semalam pihak pemadam kebakaran masih terus berupaya melakukan pemadaman karena masih adanya titik-titik api yang menyala, karena ada beberapa berkas-berkas penting juga memang terlihat masih adanya bara api yang membara di lokasi kebakaran ini. Bisa Tribuners saksikan juga. Saya akan coba lebih mendekat. Ini juga masih terlihat kepulan asap ringan. Ini nampaknya merupakan bekas dari kertas atau dokumen-dokumen penting. Karena semalam juga di sini titik api memang agak sulit dipadamkan, karena pihak pemadam kebakaran jika melakukan penyemprotan terlalu keras, api cepat
menyala kembali karena di sini merupakan tempat dokumen-dokumen penting juga dari kantor Bupati ini Tribuners. Ini terlihat juga perangkat komputer lain, beberapa kursi, ini bahkan kaca-kaca juga Tribuners. Jadi memang kondisi kantor Bupati ini hanya tersisa bangunannya saja. Bahkan untuk bagian temboknya saja sebagian juga terkupas karena panasnya api yang membakar kantor Bupati siang hari kemarin hingga malam hari tadi. Ya, kita doakan untuk Kabupaten Pohuwato semoga bisa membaik. Dan pihak keamanan juga sesuai informasi yang kami dapatkan telah menangkap beberapa pelaku yang diduga sebagai pelaku pembakaran kantor Bupati ini Tribuners. Ini bisa di depan sana ini saya melihat rombongan dari Gubernur Gorontalo yang masih stay di Kabupaten Pohuwato sejak kemarin. Sesuai informasi Gubernur Gorontalo juga Penjagup Ismail Pakaya tiba di wilayah Kabupaten Pohuwato pada Kamis sore hari kemarin Tribuners. Dan beliau memilih untuk menginap di Kabupaten Pohuwato ini agar memastikan kondisi dari pelayanan untuk masyarakat tetap berjalan optimal walaupun kondisi gedung kantor Bupati ini masih sudah tidak bisa digunakan. Karena sesuai instruksi semalam pihak Kabupaten Pohuwato tetap akan melakukan pelayanan publik dengan menggunakan fasilitas kantor alternatif lain seperti kantor bersama Tribuners. Ini tampak depan dari kantor Bupati ini Tribuners. Memang sangat miris melihat anarki. Dan bukan cuma ini Tribuners, untuk beberapa titik juga mengalami kerusakan baik rumah dinas Bupati, kantor kantor DPRD Kabupaten Pohuwato dan beberapa titik atau objek vital lainnya yang memang mengalami kerusakan atas aksi kemarin yang dilakukan oleh para penambang yang diperkirakan hampir 2.500 penambang yang turun melakukan aksi kemarin Tribuners. Beginilah bentuk atau tampilan depan dari kantor Bupati ini Tribuners. Oke, begitulah yang bisa saya laporkan terkait kondisi pagi hari ini atau siang hari ini kantor Bupati Pohuwato. Terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat. Tribuners, begini kondisi kantor Bupati yang terbakar pada Kamis siang kemarin. Ini ada pohon di halaman kantor Bupati yang juga ikut terbakar. Bayangkan pohon yang ada persis di luar 5 meter dari kantor Bupati juga ikut terbakar, bahkan sampai akar-akarnya, apalagi kantor ini. Praktis kantor ini memang tidak bisa digunakan lagi kecuali nanti akan dilakukan perbaikan lanjutan ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana kondisinya saat ini. Sejumlah seng harus terbangan ke luar sini. Bisa melihat bagaimana kondisinya saat ini ya. Saya ingin mengajak Tribuners ke dalam, tapi ini cukup berbahaya ya, karena beberapa ada puing-puing yang kita nggak tahu akan jatuh seiring waktu. Karena ini masih juga dipasangi polisi lain,
kita hanya bisa melihat dari luar karena cukup menakutkan untuk ke dalam, terutama untuk beberapa puing kaca yang ditakutkan bisa menimpa orang yang masuk. Tapi beginilah kondisinya, kita bisa melihat betapa kerusakan parah. Kita bisa melihat juga di sini ada ATM Bank Sulut Go ya. Sebagai informasi itu, kemarin saat kerusuhan terjadi, Bank Sulut Go melakukan pengurasan saldo di ATM-nya. Kita bisa melihat nih ada kerusakan yang dialami oleh ATM Bank Sulut Go seperti ini. Beberapa ini ada yang alat-alatnya dibongkar ya oleh massa, dirusak sedemikian parah seperti ini, kaca dipecahkan. Wow. Ini juga ada sebuah alat yang video process. Saya tidak tahu ini alat untuk apa, tapi ini adalah bagian dari ATM yang diambil dari dalam. Tribuners, dari 6 unit ATM Anjungan Tunai Mandiri di Marisa ini, hanya 5 yang berhasil dikuras saldonya oleh bank sendiri, sementara 1 ini tidak berhasil diambil pas saat kerusuhan karena memang saat itu kondisi chaos. Nah, kita bisa melihat bagaimana kondisinya saat ini. Wah, seperti ini Tribuners. Kita bisa melihat ibu-ibu yang menengok langsung kantornya. Sebagai informasi, ini kantor Bupati, sekretariatan Bupati ini ditempati oleh kurang lebih 150 pegawai. Ya, saya informasi sama Karubis. Iya. Jadi kita orang khawatir sama informasi. Sosial dengan aman. Kebakaran bermula dari lobi kantor bupati ini. Jadi masa waktu itu, kalau misalnya kita mau melihat, kita tarik mundur kronologinya, kita melihat dari berbagai video juga yang beredar, itu api pertama kali itu muncul dari sini karena masa saat itu membakar sejumlah properti, kursi dan macam-macam itu di lobi kantor bupati. Inilah yang kemudian memicu kebakaran karena api membesar, kemudian membakar sejumlah ini dan kemudian hingga sampai 1 kantor yang terbakar. Jadi memang kebakaran pertama itu terjadi di sini, di lobi kantor bupati. Ini kami sudah berada di lantai 2 kantor Bupati Pohuwato, dan ini merupakan bekas ruangan Sekda Pohuwato, Provinsi Gorontalo ya. Ini ruangannya Sekda, dan ini ruangannya Sespri ya Pak ya.
Nah, ini memang hancur lebur ya Tribuners ya. Kondisi saat ini pasca dibakar oleh masa aksi ya Tribuners. Dan untuk ruangannya Pak Bupati sendiri berada di lorong yang kedua sana ya Tribuners. Kita tidak bisa masuk ya karena takutnya membahayakan ya Tribuners ya. Nah, ini merupakan ruangan sekda. Ada beberapa dari pegawai kantor juga yang turut masuk ya Tribuners ya. Melihat-lihat apakah masih ada dokumen-dokumen ataupun barang-barang yang masih tersisa dalam sini. Ini merupakan ruangan sekda Pohuwato ya Tribuners. Kita masuk ke sini. Ini merupakan lantai 2 ya, dari kantor Bupati Pohuwato. Coba kita lihat, katanya masih ada api. Nah, ini ada beberapa bekas-bekas dari kebakaran dokumen-dokumen ya Tribuners saya paling banyak. Ada berangkas, ini berangkas itu Pak ya? Iya. Nah, itu ada pion api kecil ya yang masih menyala ya, karena memang di bagian sini ini ruangan apa ini? Oh, ruangan keuangan. Oh, SPJ semua di sini. Di sini merupakan ruangan keuangan ya, jadi SPJ seluruh SPJ yang milik pemerintah Kabupaten Pohuwato ini berada di ruangan sini nih. Ini memang hancur lebur ya. Ini memang ada berangkasnya. Ya terus seperti diketahui memang pagi hari tadi ya habis semua Ristam Turani habis semua ya memang habis semua ya, tidak ada yang tersisa, bahkan genteng-genteng pun tuh turut hancur ya Tribuners karena amukan dari masa aksi ya Tribuners. Ya seperti diketahui bersama ya Tribuners bahwa pagi hari tadi pihak pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar doa bersama ya pasca kejadian yang ada di kantor bupati ini pada hari kemarin Kamis 21 September 2023. Oke baik Tribuners, nanti kita akan lanjutkan kembali mengenai perkembangan bagaimana pihak pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mengenai kasus ini ya Tribuners. Ya, tetap pantau live terus kami di tribungorontalo.com. Terima kasih, salam sehat, mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, halo Tribuners, selamat siang. Kembali dengan kami Tribun Gorontalo, saya Agung. Saat ini berada di lokasi gedung bersama. Tempat sementara bagi
untuk pengganti dari kantor Bupati Pohuwato nanti Tribuners. Ini merupakan gedung bersama yang saat ini ditempati oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Bawaslu Kabupaten Pohuwato Tribuners. Memang sesuai informasi rencananya para ASN sejumlah 120 orang yang bertugas di kantor Bupati itu akan menetap di gedung Tribuners. Jadi tidak jauh dari lokasi kantor Bupati Kabupaten Pohuwato Tribuners. Dan ini rencananya memang akan menjadi tempat sementara bagi para ASN kantor selama kantor Bupati yang sebelumnya terbakar itu dibangun kembali. Karena sesuai instruksi pula untuk aktivitas perkantoran serta pelayanan publik bagi masyarakat di Kabupaten Pohuwato ini tetap berjalan sesuai seperti pada biasanya yang tetap dimulai pada hari ini. Kita sedikit meninjau langsung juga untuk lokasi gedung bersama ini Tribuners, karena di gedung ini sesuai informasi awal yang kita dapatkan merupakan salah satu tempat juga yang di dalamnya terdapat salah satu instansi baik dari instansi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato serta Bawaslu Kabupaten Pohuwato Tribuners. Dan begitulah kondisi gedung bersama ini Tribuners yang ada di Kabupaten Pohuwato, tepatnya di Blok W perkantoran yang tidak jauh juga dari rumah dinas Bupati Pohuwato Tribuners, yang mana rumah dinas juga terkena imbas atas aksi perusakan yang dilakukan oleh para massa aksi demonstran yang terjadi pada kemarin siang. Dan beginilah suasana kantor yang ada di Kabupaten Pohuwato. Dan mungkin itu Tribuners yang bisa saya informasikan. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Tolong juga. Kemudian juga mungkin dari instansi pemerintah Kominfo yang bisa men-take down media sosial yang menyesatkan. Ini supaya di-take down agar tidak berkembang menjadi yang lebih memprovokasi lagi. Kami sekalian, kami informasikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Saya akan berada di sini sampai betul-betul kondusif. Kemudian TNI dan Polri sudah menggelar pengamanan di beberapa titik. Jadi nanti jangan mempersepsikan yang lain. Nanti kita di kota ini akan terus mundar mandir, Pak. Patroli, kemudian juga kita mungkin melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dengan masyarakat, lakukan kegiatan lain. Jadi kok ada tentara di sini, nggak ada masalah. Ya, kita tetap melakukan tugas kita untuk melaksanakan menjaga kondusivitas wilayah. Ya baik Tribuners, kali ini pihak dari pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar rapat bersama dengan PJ Gubernur Gorontalo bersama TNI Polri serta ada polisi juga yang turut menggelar rapat bersama untuk keamanan, ya, menjalin keamanan pasca kerusuhan yang berada di Kabupaten Pohuwato ini, Tribuners. Dan saat ini pihak dari Komandan Korem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Toto Sulistiono yang saat ini sedang memberikan himbauannya kepada para masyarakat dan beberapa pegawai-pegawai ASN yang berada di pemerintahan Kabupaten Pohuwato. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf
dua kilometer yang hari ini Pak Menteri sudah menugaskan staf ahli, kemudian ada direktur ekos tersebut dan direktur kewaspadaan nasional untuk kekuatan. Mohon turun dengan pesawat atau naik darat kan jam 11. Muncul kekuatan, terus kemudian melakukan konsolidasi dengan Pak Bupati, Bupati dan sebagainya. Tapi saya juga sudah melaporkan saat ini kita sedang melakukan konsolidasi baik untuk stabilitas juga memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Saya kira itu tambahan saya. Dengan adanya informasi dari Senin bahwa hari Kamis akan ada pembagian mediasi, yang mana demo-demo ini tidak ditutup seperti itu, tapi ada rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kami tidak mengamati. Kenapa hal ini terjadi? Itu tidak terjadi begitu saja. Dan sesuai perintah dari pimpinan bahwa semua yang melakukan anarkis, pembakaran, pembusaran dan proses hukum berlaku. Masalah masyarakat kita meminta hak atau keinginan, kemauan itu nanti kita serahkan lagi kepada Pemda Purworejo. Kehadiran daripada Pak Ketua dan Pak Bupati, yakinilah saya akan di sini sampai 20 bersama dengan masyarakat Purworejo. Saya akan di sini sampai 20 bersama masyarakat Purworejo. Jadi kesediaan kami bagi para penegak hukum sama dan sampai di sini sampai 20. Langkah-langkah selanjutnya adalah kenapa kalau kita lihat kejadian kemarin bahwa masyarakat yang disiapkan oleh Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, penerimaan variasi sudah difasilitasi, disiapkan dan polisi mengamankan berjalan sampai lebih kurang 50 orang. Sampai di situ ada yang tidak puas. Mereka PT JSM atau PEN. Di sana kita amankan juga, silakan sampaikan aspirasi. Ternyata tidak ada aspirasi, langsung main pukul, mau lempar. Akhirnya anggota kami 10 orang dari kota. Habis itu Pak saya pun dalam perjalanan dari Polda juga. Saya kira 5 dan kita tanyakan, rekan-rekan kita pengunjurasnya di mana? Di lapangan. Entah bagaimana, dan semua titik-titik yang dirusak kemarin itu semuanya ada polisi. Cuma ada 30 orang, termasuk di kantor gubernur ada 30, di kantor DPRD 30, di rumah Pak Bupati ada 15, karena sesuai anggota yang ada. Ternyata masa datang dibuat di luar prediksi kita semua. Dengan begitu diterbitkan lagi isu bahwa di Polres ada yang ditangkap. Saya terima, tidak pakai kami, tidak pakai rompi. Saya turun langsung menerima, silakan apa yang mau dibicara. Ternyata tidak juga, malah melempar batu, merusak orang-orang yang lewat. Dengan hal ini kita akan lakukan tindakan tegas dan kita berusaha untuk mendorong, bukan melakukan represi. Tapi apa yang terjadi?
batu berkembang terus, akhirnya kita dorong sampai ke titik ini saya kemarin jalan kaki dari Pondok masih diserang terus. Jadi kalau kita lihat ini bukan sekedar penjelasan, ini kita kembangkan, dan hari ini penegakan hukum mulai dari kejadian kemarin sampai sekarang penegakan hukum tetap terlaksanakan. Nanti dari itu Pak Gubernur Pak Ganten, Pak Bupati, Pak Ketua, kami sedang rapat langkah-langkah membagi, mencari provokator, penggerak. Jadi mohon maaf nanti kalau seandainya ini agak sedikit melakukan tindakan tegas dan terukur. Ini kita tidak main-main. Masalah mesos segala macam itu udahlah kita serahkan kepada yang Maha Kuasa. Kita hadapi ini dengan jernih, hati bersih. Saya meminta Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD bantu kami dalam hal penegakan. Karena ini kalau dibiarkan dianggap pada saya melalui WA Pak Sekjen untuk tetap melakukan layanan. Kemudian yang utama adalah kita harus menjaga stabilitas daerah. Itu arahan yang disampaikan. Dan saya kira hari ini seluruh kantor kecuali kantor bupati yang sudah terbakar, kemudian seluruh ASN hari ini tetap dibuka dan masukkan. Itu satu kesyukuran dari saya buat jajaran Pemkab Kabupaten. Untuk stabilitas Pak Danrem dan Pak Kapolda dengan personil yang nanti ada tambahan 200, berarti ada 1.000 lebih. Ini akan stay di Pohuwato sampai dengan kondisi keamanan, stabilitas itu kita jamin benar-benar kembali seperti semula sebelum kejadian anarkis kemarin. ASN berkantor di mana sekarang? ASN semua di kantor masing-masing kecuali nanti Pak Bupati dan Wakil Bupati nanti akan berkantor di mana, akan memilih salah satu kantor untuk menjadi pusat pemerintahan sementara. Di ASN juga akan diperlukan. Tapi izin ya, peralatan ya, SIM, komputer, laptop pasti sudah tidak bisa terpakai lagi. Nah, ini untuk sementara karena darurat pasti akan menggunakan peralatan mesin, komputer, laptop dari kantor yang ada di luar. Kira ini bisa diantisipasi karena ini juga sementara. Sambil juga nanti kita menunggu pembangunan kembali kantor Bupati Kabupaten. Saya tidak tahu nanti hasil audit PU-nya seperti apa, apakah bangunan itu masih layak dipakai atau tidak. Kita menunggu. Pak Kapolda pun belum menghitung kerugian karena masih melakukan pendataan. Sejauh ini ada atensi dari pemerintah pusat terkait? Saya semalam sudah melaporkan kejadian ini kepada Pak Menteri melalui Pak Sekjen Kemendagri dan sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri terkait dengan laporan itu. Nah, ini yang hari ini saya sudah sampaikan di jajaran pemerintah Kabupaten Kabupaten. Ada yang mau datang ke sini hari ini Pak Menteri Dalam Negeri sudah mengutus satu staf ahli menteri eselon 1, kemudian ada 2 orang eselon 2 yang sekarang menuju Gorontalo. Mudah-mudahan ini hari ini bisa sampai ke Kabupaten. Terkait dengan sampai tadi untuk pengamanan apa yang nanti akan dilakukan oleh Polri dan TNI? Sudah kita sampaikan tadi bahwa
kita melaksanakan pengamanan sampai kegiatan ini selesai dan dinyatakan kondusif. Ada titik-titik tertentu yang menjadi fokus pengamanan atau seperti apa? Ada seperti yang kemarin kita sampaikan, kita cuma pertepal aja. Ya. Kemarin misalnya 30, sekarang sudah 100. Sekarang personilnya berapa siapa? Hampir 1.200 lebih. Ada BKO dari Sulut juga kan? Ada. Dari TNI juga gitu? Sudah. Kita gabung sekarang untuk patroli skala besar. Ya, siap. Kemarin itu ada beberapa sekolah yang berada di area yang atau di Marista itu diliburkan. Jadi apakah untuk jaminan keamanan itu sekolah sudah bisa dinormalkan kembali begitu? Udah, untuk sekolah udah kita persilahkan, karena kan nggak ada masalah di sekolah. Karena aktivitas seperti biasa. Ya. Oke, makasih Jenderal. Terima kasih Pak. Tersangka bagaimana Pak? Untuk penetapan tersangka malam ini kita tentukan. Mungkin nanti. Ada berapa banyak? Jam lagi. Berapa banyak yang diamankan Pak? 40 orang. 40 orang yang kita amankan, 2 orang diserahkan oleh tokoh masyarakat. Karena kita mengajak tokoh masyarakat dan mengimbau para pelaku untuk menyerahkan diri untuk dilakukan pemeriksaan. Itu semuanya penambang atau ada warga lainnya yang masuk? Itu kita tidak tahu latar belakang dulu. Kita hanya melakukan sesuai bukti dan alat bukti yang kita miliki. Pak, kendaraan yang diamankan juga? Ya, kendaraan amankan ada diamankan. Semuanya untuk milik penambang Pak? Ya nggak tahu kita milik siapa. Cuma saat kendaraan itu kita amankan adalah bergelimpang di jalan raya saat kita lakukan penertiban untuk pengunjuk rasa. Pak, kabarnya ada dari Mabes Polri Pak tiba hari ini Pak? Ya, ada. Untuk membantu asistensi kita untuk memberikan petunjuk dan semangat untuk kami yang melaksanakan tugas. Dari mana Pak boleh tahu bisa berapa? Dari Mabes Polri. Pak, soal yang Brimob dari Sulut Pak, itu besok gimana Pak? Apakah mereka akan ditempatkan di... Kita nanti sesuaikan kondisi dan situasi yang berkembang. Pak, yang diamankan ini melakukan pengrusakan juga? Ya, nanti kita lihat tugas, peran dan fungsi masing-masing. Kira-kira kapan akan ditentukan sebagai tersangka Pak? Saya sampaikan tadi, malam ini akan kita tentukan. Terima kasih.